Emang ketika awal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, Nasdem seperti kehilangan pemilih tradisionalnya. Pemilih Nasdem misalnya yang ada di Indonesia Timur cenderung lari dari partai itu. Belum lagi sebagian kader dan pengurus Nasdem rame-rame mengundurkan diri. Mereka tidak ikhlas diidentifikasi dengan Anies. Jadi mereka cepat-cepat untuk melepaskan diri dari Nasdem. Ada juga petingginya yang sebetulnya nggak setuju dengan keputusan itu dan tidak menyatakan mengundurkan diri, tapi kayaknya ya cenderung pasif, lebih baik diam di belakang. Misalnya Pak Siswono dan Pak Enggar yang memang menjadi petinggi Nasdem kabarnya bukan orang yang setuju dengan pencalonan Anies. Ya, cuma objeknya mungkin tidak langsung kepada masyarakat, tetapi di internal partai politik. Bagaimana orang berlomba-lomba untuk mendapatkan nomor urut sedikit ya, dalam ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, apalagi di daerah-daerah di mana partai politik itu memiliki kursi yang basah ya, artinya memiliki kecenderungan untuk menang. Saya kira mereka akan banyak orang yang apa namanya itu ya, tanda kutip membeli nomor urut partai gitu. Kalau dibuat proporsional daftar terbuka, caleg-caleg tidak perlu terlalu risau soal nomor urut, karena di nomor berapa pun mereka punya potensi untuk menang selama mereka masih dikenal oleh masyarakat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, konteksnya keluar ke publik juga uangnya belum tentu tidak mengalir, karena kalau tidak diatasnamakan individu-individu, mungkin nanti uangnya diatasnamakan atas nama partai. Jadi partai akan tetap juga berlomba-lomba memberikan uang kepada masyarakat supaya partai politiknya itu tetap dipilih gitu. Sementara Anies sendiri bukan orang yang terikat pada satu partai, artinya pemain bebas. Nah, disinilah kerja besarnya Nasdem. Mereka ingin membangun image Anies adalah Nasdem dan Nasdem adalah Anies. Karena apa? Itu tadi. Anies belum punya partai, dia bukan orang partai atau orang yang diidentikan dengan kader partai. Sehingga Nasdem bisa mengambil semuanya untuk membangun opini. Anies itu Nasdem, Nasdem itu Anies. Singkatnya, efek ekor jas Anies berusaha dimanfaatkan secara maksimal oleh Nasdem. Tapi untuk memaksimalkan usaha ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Partai-partai lain jangan ngedeket dulu. Jadi biarkan Anies milik Nasdem seorang dan Nasdem diidentikan dengan Anies sehingga Anies memberikan efek ekor jas. Itulah strategi kenapa Nasdem kemarin itu nyelonong sendirian mendeklarasikan Anies. Padahal Nasdem sendiri belum punya tiket yang cukup. Mereka tahu Nasdem nggak punya tiket yang cukup. Kalau mau mendeklarasikan sebagai capres, maka Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain. Anggota DPRD Indramayu dari Nasdem tempuh jalur hukum untuk gugat partainya. Menurut Ketua KPU Kabupaten Indramayu, Ahmad Tony Fatoni mengatakan ada sebanyak 18 parpol yang datang dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi perdana terkait PKPU nomor 3 tahun 2022 soal program tahapan dan jadwal untuk pemilu 2024 yang akan digelar secara serentak nanti. Dalam sosialisasi ini tentunya ada beberapa poin khusus ya yang mesti disampaikan kepada para parpol oleh KPU Indramayu. Mulai dari persiapan pendaftaran yang akan dilaksanakan mulai 29 Juli 2022, pembentukan LO, hingga pemahaman soal tahapan dan jadwal pemilu 2022. Dalam regulasi PKPU nomor 3 tahun 2022 sendiri, menurut Ahmad Tony Fatoni memiliki beberapa perbedaan ya dibanding dengan regulasi pada pemilu tahun 2019 lalu. Anggota DPRD Indramayu dari Partai Nasdem, Ruyanto, menempuh jalur hukum lewat pengadilan umum untuk menggugat partainya. Hal ini seiring dengan kabar pergantian antar waktu atau PAW yang dikeluarkannya Ruyanto dari keanggotaan Partai Nasdem. Di hadapan wartawan, politisi senior itu mencurigai adanya kegancalan terhadap kebijakan yang dibuat partainya pada setiap tingkatan. Menurutnya, usulan PAW yang ditujukan dan dikeluarkan dirinya dari anggota partai tidak sesuai ketentuan. Terlebih, lanjut Ruyanto,
Ia merasa tidak melakukan pelanggaran apapun, jikapun melakukan pelanggaran, seharusnya ia mendapatkan panggilan untuk disidang oleh Mahkamah Partai. Yang namanya pemberhentian itu ada mekanismenya dan tidak semudah itu prosesnya. Itu diatur dalam ADART Partai, masalahnya ini sekarang sudah menjadi materi gugatan di peradilan umum, ujar dia kepada tribuncirebon.com. Kuasa hukum Ruyanto Samsul Bahri Siregar mengatakan, ia diberi kuasa penuh oleh Ruyanto terkait gugatan terhadap Partai Nasdem, yakni terhadap DPD Partai Nasdem Indramayu, DPW Partai Nasdem Jabar, DPP Partai Nasdem, dan Mahkamah Partai Nasdem. Dalam hal ini ia menjelaskan kliennya selama ini melakukan kewajiban dan tanggung jawab, baik sebagai kader partai atau anggota DPRD Indramayu. Mulai dari menunaikan iuran-iuran yang merupakan kewajiban kepada partai, hingga melakukan tugas dan fungsi DPRD yang merupakan tanggung jawab terhadap konstituennya. Akan tetapi, Ruyanto justru mendapat surat peringatan berisikan ia dituduh melakukan perbuatan indisipliner dari DPD Partai Nasdem Indramayu pertanggal 4 Februari 2022. Dan yang bersangkutan kebingungan dengan tuduhan indisipliner itu karena Pak Ruyanto tidak pernah menerima surat peringatan itu secara langsung. Tahunya itu ketika dipanggil Ketua DPRD dan ditunjukkan ada surat peringatan. Makanya Pak Ruyanto merasa tersolimi sekali, ujar dia. Samsul Bahri Siregar berpandangan, DPD Nasdem Indramayu sudah mengabaikan hak-hak konstitusional yang bersangkutan. Dalam hal ini, hak untuk membela diri, kondisi itu, lanjut dia, juga bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan ADART Partai, yakni sebelum memberikan peringatan itu harus meminta klarifikasi dahulu dari yang bersangkutan. Di sisi lain, di Partai Nasdem pun sebenarnya tidak dikenal istilah surat peringatan karena sanksi itu bentuknya teguran lisan dan tertulis serta pemberhentian. Gugatan kedua dilayangkan untuk DPW Partai Nasdem Jabar, dan gugatan ketiga terhadap DPP Partai Nasdem. Samsul Bahri Siregar berpandangan, DPW ikut terlibat konspirasi karena terlalu cepat memberikan putusan. Surat peringatan itu diketahui tercatat tanggal 4 Februari 2022, kemudian DPW membuat surat usulan PAW tertanggal 14 Februari 2022, jeda waktunya hanya 10 hari dan Pak Ruyanto tidak bisa menggunakan haknya, ujar dia. Lanjut Samsul Bahri Siregar, 2 hari kemudian pengurus harian itu di tingkat DPP Nasdem melakukan rapat untuk memutuskan bahwa Ruyanto melanggar atau indisipliner. Pak Ruyanto tahunya sebulan kemudian saat dipanggil Ketua DPRD. Untuk itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pihaknya pun memutuskan untuk mengajukan keberatan atas putusan DPP ke Mahkamah Partai. Namun setelah menunggu selama 2 bulan dan tidak ada tanggapan, pihaknya kembali berkirim surat lagi untuk menerima permohonan ditindaklanjuti. Setelah itu baru muncul surat balasan dari Mahkamah Partai yang berisikan untuk pengajuan harus dilakukan oleh Ruyanto dan tidak bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan, Ruyanto datang langsung menyerahkan gugatan sengketa internal partai ke Mahkamah Partai Nasdem, ujar dia. Akan tetapi dalam kurun waktu menunggu jawaban selanjutnya, Ruyanto justru dikejutkan dengan bermunculan keputusan baru dari partai, yaitu pemberhentian keanggotaan terhadap Ruyanto. Karena hal tersebut, Ruyanto berasumsi untuk turut menggugat Mahkamah Partai karena tidak bisa menjalankan kewenangan hukumnya selama kurun waktu 60 hari sejak diajukannya gugatan. Dan kami memutuskan untuk mengajukan gugatan ke PN, yaitu perkara perbuatan melawan hukum tanggal 26 Desember. Resmi mengajukan gugatan ke PN Indramayu, ujar dia.